Halo, selamat datang kembali. Jadi kita punya satu catatan pribadi yang cukup bikin penasaran nih. Judulnya Pertemuan Gaib di Jalan Tol. Wah, menarik ya judulnya. Iya kan? Nah, misi kita sekarang khusus buat Anda, kita mau coba gali lebih dalam pengalaman unik yang ditulis di sini. Oke. Kita telusuri pengalaman yang dibilang gaib ini yang dialami penulisnya di jalan tol. Persis seperti yang ditulis di catatannya. Siap. Oke, mari kita langsung mulai ya. Jadi ceritanya itu kejadian di September 2023. Si penulis lagi di jalan tol, mau ke satu kota di Jawa Barat. Nggak disebut sih namanya. Oke. Nah, pas momen penting nih, waktu dia mau keluar gerbang tol, tiba-tiba ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Sesuatu gimana tuh? Penulis ini cerita dia ngerasain kayak, sinyal tak terduga gitu. Kayak intuisi kuat banget lah. Oh, semacam firasat gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Tiba-tiba aja nyergap, indera batinnya katanya. Terus, hampir langsung muncul penglihatan. Penglihatan. Dia lihat apa? Sosok raksasa. Gede banget. Digambarin tingginya menjulang tak terperi. Wow. Raksasa ya? Iya. Detailnya lagi nih, badannya itu legam pekat, terus berbulu. Kepalanya juga besar, dan katanya sih, tampak menyeramkan. Deskripsinya lumayan intens ya. Iya, intens banget. Tapi ada sesuatu yang langsung, menarik perhatian saya dari deskripsi ini. Apa tuh? Itu loh, kontradiksi emosinya. Di satu sisi, jelas ya gambarannya seram. Raksasa, hitam legam, berbulu, kepala besar. Iya, kebayang seremnya. Tapi di sisi lain, penulisnya nulis dengan jelas kalau penampakan itu anehnya tidak menimbulkan rasa takut. Nah ini, Oh iya, nggak takut dia. sama sekali enggak. Ini detail kunci menurut saya. Fenomena kayak gini visualnya menakutkan, tapi responsnya malah tenang, atau mungkin malah kagum bukan panik, itu kadang muncul loh dalam laporan pengalaman subjektif yang sangat kuat atau nggak terduga. Jadi kayak sistem alarm bahayanya nggak aktif gitu. Bisa jadi, seolah-olah respons ancaman normalnya itu dilewati aja gitu. Pertanyaannya kan jadi, apa artinya nih ketiadaan rasa takut ini buat pengalaman dia secara keseluruhan? Nah, ya juga ya. Dan kayaknya pertanyaan itu juga ada di benak penulisnya deh. Oh ya? Iya, soalnya rasa penasaran dia soal sosok misterius ini, plus reaksinya yang aneh itu yang bikin dia lanjut nyari tahu. Oke, jadi dia nggak berhenti di situ aja. Enggak, penulisnya karena penasaran banget, dia coba cari info, gali-gali. Ini sebenarnya siapa atau apa sih sosok yang barusan ketemu ini? Terus ketemu jawabannya. Nah, hasil pencariannya ini yang jadi inti interpretasi di catatan ini. Dia nemuin info Info apa? yang menyatakan kalau sosok raksasa itu dipercaya sebagai raja atau penguasa jalan tol tersebut, gitu katanya. Oke. Dipercaya sebagai, frasa itu penting ya. Iya, kenapa tuh? Itu nunjukin gimana pengalaman personal yang mungkin membingungkan atau susah dijelasin pakai logika biasa, itu langsung cari pegangan. Dan seringnya nemu pegangan itu di narasi atau kepercayaan yang udah ada di lingkungan situ. Maksudnya kayak cerita lokal gitu. Betul, cerita-cerita lokal soal penunggu atau penguasa tempat tertentu itu kan banyak ya. Nah, itu menyediakan kerangka makna yang udah siap pakai buat memahami kejadian aneh kayak gini. Masuk akal. Jadi pengalaman aneh tadi langsung dapat label gitu ya. Kurang lebih begitu. Itu interpretasi penulisnya terhadap apa yang dia alami. Oke. Dan kerangka makna itu yang kayaknya diambil sama penulisnya. Dia nggak anggap ini halusinasi atau apa, tapi malah ngelihatnya sebagai sesuatu yang, ya, istimewa. Istimewa gimana? Di catatannya, dia bilang ini peristiwa langka dan istimewa. Sebuah perjumpaan yang mungkin tak semua orang berkesempatan untuk mengalaminya. Jadi ada kesan positif gitu, bahkan kayak sebuah kehormatan. Nah, itu dia. Cara dia membingkai pengalamannya itu menarik. Ya, setelah dia hubungkan dengan figur penguasa tol itu tadi. Iya, jadi pengalaman subjektif yang kuat, penglihatan, sensasi aneh, respons emosi yang nggak biasa, itu digabung sama info dari luar, yaitu kepercayaan lokal. Hasilnya, sebuah cerita personal yang nyambung buat si penulis. Pengalaman tadi jadi punya makna ya? Betul, udah bukan sekedar kejadian aneh, tapi jadi pertemuan langka dengan sosok spesifik. Ini nunjukin gimana manusia itu aktif banget ngasih makna ke pengalaman yang di luar kebiasaan. Seringnya ya ditarik ke cerita atau mitos yang lebih gede.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, intinya catatan ini cerita soal perjalanan pribadi ya. Mulai dari rasa nggak enak, bukan, sinyal aneh tadi, Intuisi ya, iya kunci. intuisi, terus lihat sosok raksasa, deskripsinya serem tapi rasanya nggak takut, terus dia cari tahu dan nemu interpretasi dari kepercayaan lokal yang akhirnya bikin dia memaknai ini sebagai pertemuan istimewa sama penguasa jalan tol. Udah pas banget rangkumannya. Dari pengalaman mentah, jadi sebuah pemaknaan personal. Sebuah alur yang jelas ya. Persis, poin kuncinya adalah bagaimana pengalaman pribadi yang sangat subjektif yang mungkin susah dibuktiin dari luar, itu diolah dan dikasih arti sama orang yang ngalaminnya. Dan seringkali itu terkait sama konteks budaya atau kepercayaan di sekitarnya. Iya. Nah, ini yang membawa kita ke satu pertanyaan reflektif buat Anda. Catatan kayak gini kan isinya kesaksian personal ya, soal pengalaman di luar nalar sehari-hari. Apalagi ini nyambung banget sama cerita atau kepercayaan lokal. Betul. Pertanyaan pentingnya jadi, bagaimana Anda secara pribadi menilai atau memberi bobot pada laporan subjektif semacam ini? Kerangka berpikir apa yang Anda pakai untuk mencoba memahami kesaksian pribadi tentang realitas yang mungkin beda banget dari pengalaman Anda sendiri?